Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin ini merupakan simulasi menggunakan fitur konversi pada aplikasi OVA. Bapak Ibu silakan login pada aplikasi ova.pgdpku.com. Kemudian Bapak Ibu pilih menu Miracle atau Micro Scale Up Engine, diklik. Kemudian akan menu performa kinerja. Saya contohkan ini merupakan JP Pekanbaru Kota Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu klik option atau icon garis 3 di sudut kiri atas. Kemudian pilih menu konversi dan daftar rekomendasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan muncul list nasabah rekomendasi top up JP Pekanbaru Kota dengan syarat tunggakan di bawah 0 hari atau kredit lancar ya Bapak Ibu, dan sisa OSL lebih kecil atau sama dengan 40%. Nah, kalau kita ke bawah lagi sedikit akan ada beberapa rekap outlet dengan total rekeningnya yang bisa di top up dan potensinya masing-masing setiap outlet. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi akan muncul seluruh nama nasabah, baik itu produknya, pinjamannya, OSL-nya, sisa, dan potensi kolektibilitas sampai dengan hasil kunjungan terakhir. Nah, Bapak Ibu, untuk melakukan prospek atau menu konversi secara baik, Bapak Ibu pilih dulu nasabah yang mau diprospek. Bapak Ibu juga bisa cari, misalnya kita spesifikkan Kresna ya, sebagai contoh, pegawai sendiri kita coba prospek. Kemudian kita coba salah satu Pak Ngadiman deh ya. Pak Ngadiman, diklik namanya. Kemudian Bapak Ibu akan muncul nih detail nasabah Pak Ngadiman, baik itu pinjamannya sampai dengan sisa OSL-nya. Kemudian Bapak Ibu untuk melakukan prospek, Bapak Ibu pilih option. Kemudian isi kunjungan mandiri, kemudian pilih jenis kunjungan. Nah, di sini berbagai macam jenis kunjungan yang biasa kita pakai adalah penagihan. Karena ini kita fokusnya ke konversi, Bapak Ibu bisa pilih konversi dan top up. Oke, jenis kunjungannya sudah top up, klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di sini akan diminta untuk mengisi form kunjungan konversi. Yang pertama, hasil kunjungannya setelah berdiskusi dengan nasabahnya, setelah melakukan telepon, setelah kunjungan secara offline atau melakukan prospek, apa nih hasil kunjungannya. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat daftar rekomendasi hanya bisa dipilih ketika nasabahnya bersedia. Tapi kalau Bapak Ibu pilih ragu-ragu atau tidak bersedia, dia tidak akan masuk dalam daftar rekomendasi nantinya. Tapi akan terlihat di hasil kunjungan terakhir. Nah, sekarang kita akan pilih menu bersedia. Oke, contoh mau dan bersedia misal, atau Bapak Ibu terserah pilih apa aja keterangannya. Atau kalau nanti ragu-ragu, Bapak Ibu pilih menunggu, misalnya menunggu konfirmasi dari suami atau segala macamnya. Kondisi BJ-nya baik pastinya. Kemudian pilih kondisi usaha, karena Bapak itu karyawan, pilih karyawan. Nah, selanjutnya ini tidak akan bisa disimpan kecuali Bapak Ibu memasukkan foto bukti bahwasanya Bapak Ibu melakukan prospek, melakukan kunjungan ataupun melakukan telepon. Pilih file, kemudian ambil dari galeri. Oke, contoh tadi saya hapus chat dengan Pak Ngadiman, selesai. Nah, akan muncul tombol simpan. Simpan. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Oke, input kunjungan berhasil. Nah, setelah input kunjungan berhasil, Bapak Ibu silahkan lihat di menu konversi, saya ulangi, dari menu option di sudut kiri atas yang ada icon garisnya, kemudian konversi dan daftar rekomendasi. Nah, di sini akan muncul nih list nasabah yang bersedia. Nah, Bapak Ibu, konversi hanya dapat dilakukan maksimal H+9 dari tanggal kunjungan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dia kondisinya bersedia, tapi dalam 10 hari nggak Bapak Ibu kunjungi, dia akan hangus. Dia akan hilang dari daftar rekomendasi. Nah, begini Bapak Ibu akan muncul, Pak Ngadiman bersedia nih. Nah, kapan nih bersedianya? Kalau sudah bersedia misalnya hari keempat dia melakukan pencairan, silakan Bapak Ibu input lagi di menu konversi, konfirmasi, masukkan nomor kredit yang baru. Oke, kalau sudah selesai nanti dia akan muncul menunya Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat nih ya, SLA maksimal penawaran atau sampai dengan pencairan maksimal 7 hari setelah
2 hari data tersedia di aplikasi. Misalnya hari ini pencairan nih, atau besoknya pencairan setelah prospek, Bapak Ibu hanya bisa memasukkan datanya nih kemari, data nomor kreditnya. Silakan diinput nomor kredit baru, kemudian dicek, pasti akan tersedia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih nanti di daftarnya nasabah ini hasil top up atau hasil konversi dari Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya dia tidak bersedia, dia tetap masuk Bapak Ibu, misalnya daftar rekomendasi, kita pilih Kresna lagi, kita ke bawah nasabahnya, nama nasabahnya Kresna. Nah, di sini akan terlihat nih, kita contohkan Kak Mutia Legina dengan Pak Ngadiman ya. Ini saya sudah prospek. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu, saya hari ini kunjungan terakhir ragu-ragu dan bersedia. Kalau dia ragu-ragu, dia tidak akan masuk ke daftar rekomendasi, daftar konfirmasi. Pilih konfirmasi dan daftar konfirmasi. Ini daftar konfirmasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, hanya yang bersedia yang masuk ke daftar konfirmasi. Tapi kalau dia ragu-ragu, dia tetap masuk ke daftar rekomendasi, tapi ada catatannya masih ragu-ragu. Silakan Bapak Ibu kunjungi lagi. Misalnya, kita pilih Kresna lagi ya. Oke, nah di sini terlihat nih 2 nasabah yang sudah kita prospek, 1 ragu-ragu, 1 bersedia. Kalau ragu-ragu, silakan kunjungi lagi atau lakukan seperti yang saya lakukan. Tapi maksimal 9 hari ke depan atau 7 hari ke depan baru bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu nggak perlu mencari Kresna. Bapak Ibu pilih aja salah satu yang benar-benar Bapak Ibu kunjungi nasabahnya, baik itu carinya by nama ataupun produknya. Silakan prioritaskan kredit-kredit yang mungkin memiliki resiko terendah atau bisa dibilang non-kur karena masih ada barang jaminannya. Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan bertanya di Departemen Bisnis ataupun Resiko untuk kualitas aset atau kualitas kreditnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.